Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Gufran pada pembelajaran keempat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hemat energi. Nah, sebelum kita membahas, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin ada salah satu siswa yang akan memandu untuk berdoa bersama. Dipersilahkan. Ya, mungkin Mbak Mutiara juga boleh untuk memandu teman-temannya untuk berdoa. Ternyata Mbak Mutiara sinyalnya susah. Ayo mungkin Mbak Aulia juga boleh. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kali ini sebelum memulai pembelajaran akan dibacakan tujuan KD dari materi kali ini, pembelajaran keempat. Nah, KD-nya sendiri adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan dan ke dalam tulisan. Selanjutnya, ada yang tahu hemat energi itu apa? Sebelum kita memulai pembelajaran, mereview sedikit. Kira-kira hemat energi itu apa? Saya Pak. Oh ya, itu siapa ya, Mbak Rate ya? Coba. Hemat energi itu pembatasan pada penggunaan energi itu sendiri, menurut Ya. saya. Boleh. Ayo yang lain mungkin ada yang mau menjawab lagi. Menggunakan energi dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Jadi tidak perlu boros. Bapak lanjut. Hemat energi sendiri adalah suatu tindakan untuk menggunakan energi secara efisien atau seperlunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, kira-kira cara menghemat energi itu seperti apa? Ayo mungkin yang di rumahnya masih banyak menggunakan listrik atau bahan bakar minyak atau apa itu, kira-kira cara menghemat itu seperti apa? Saya Pak, Ya boleh yo jawab. matikan lampu pada siang hari. Oh ya, nah terus mungkin ada yang lain? Tahu Pak. Halo, sudah itu aja. Oh ya, kalau contoh-contohnya itu kan bisa mematikan TV atau mematikan pompa air jika di rumahnya memiliki pompa air dan sebagainya. Mungkin juga contoh ada yang menggunakan handphone itu kalau ngecas jangan terlalu lama, kalau sudah full ya sudah dicabut saja itu. Nah, akhirnya begini,
Ini Bapak sudah menulis, ini contohnya adalah mematikan TV, kulkas, kipas angin, dan sebagainya jika tidak digunakan. Menggunakan energi untuk kegiatan produktif. Ada yang bisa menjawab ini kegiatan produktif itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Halo? Masih adakah orang di sana? Halo, anak-anak? Halo? Memproduksi Pak. sesuatu, Pak. Oh ya, bisa. Ayo mungkin yang lain. Menggunakan energi untuk kegiatan produktif. Ayo. Mungkin Mbak Rate atau Mas Desta ini kira-kira apa? Oh ya, baik. Kalau belum bisa menjawab akan saya jelaskan. Ini Menghasilkan maksudnya sesuatu, Pak. Nah, boleh. Bagus sekali itu. Menggunakan energi untuk kegiatan produktif itu misalnya kalau di pabrik-pabrik atau industri rumah tangga itu misalnya buat menjahit itu kan listriknya itu berguna. Kalau dalam bahan bakar minyak itu bisa juga untuk kendaraan itu untuk transportasi umum itu kan lebih produktif daripada menggunakan kendaraan pribadi. Tuh, lanjut. Nah, ini ada video, tolong disimak ya secara seksama. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Ruang Kelas Kak Rahmi. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang hemat energi dan penggunaan energi alternatif. Selamat menyaksikan. Pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai hemat energi. Tahukah kalian, apakah yang disebut hemat energi itu? Hemat energi adalah akan mengurangi jumlah penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapakah kita harus menghemat energi? Kita harus menghemat energi karena satu, agar cadangan energi kita tidak cepat habis. Dua, untuk menjaga kelestarian alam. Tiga, untuk menghemat biaya atau tagihan listrik. Cara-cara apa sajakah yang dapat kita lakukan agar kita dapat menghemat energi? Satu, menggunakan lampu hemat energi. Dua, mematikan semua peralatan listrik yang tidak kita pakai. Tiga, gunakan air secukupnya. Empat, gunakan fasilitas transportasi umum. Lima, berjalan kaki ke sekolah apabila sekolahnya dekat. 6. Menggunakan energi alternatif sebagai pengganti energi bahan bakar fosil. Lalu, apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Contoh energi alternatif diantaranya adalah 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. 2. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. 3. Air. Air merupakan sumber energi gerak. Air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. 4. Panas bumi. Panas bumi disebut juga energi geotermal.
yang merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. 5. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini salah satunya dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan disebut juga sebagai biodiesel. Biodiesel contohnya bahan bakar minyak yang didapatkan dari bunga matahari, pohon jarak, pohon kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk pengganti solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol sebagai pengganti bensin atau premium. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran ternak disebut juga biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kan sudah melihat video yang, maaf, Pak Guru mengambilnya dari YouTube ya. Saya belum sempat membuat. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang video tersebut? Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, Pak Guru akan bertanya berarti. Ini kan tadi kan membahas tentang hemat energi. Nah, itu kan ada energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Nah, kira-kira kalau energi yang tidak terbarukan itu seperti apa? Ayo, mungkin ada yang bisa, yang tadi menyimak pasti bisa menjawab. Bahan bakar fosil, Pak. Ya, boleh ya, Mbak Emi, bagus sekali jawabannya. Mungkin kalau yang bahan bakar terbarukan, ayo, sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin ada yang menjawab. Biosolar, Pak. Wah, kurang tepat ya Mbak Emi kalau sekarang. Terbarukan bukan tidak terbarukan ya. Kalau terbarukan itu sama saja dengan energi alternatif. Tadi kan itu energi alternatif seperti angin, panas matahari, ya itu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan pasti sudah menyimak. Kira-kira itu gagasan pokok dari video tersebut itu apa ya, video tadi? Ayo coba diingat-ingat. Ini mau Pak Guru mengetes daya ingat kalian ini. Ayo, apa yuk? Tentang sumber energi, Pak. Oh, boleh ya. Bisa. Mungkin ada jawaban yang lebih tepat. Mungkin. Tentang hemat energi dan penggunaan energi alternatif. Boleh. Ya. Sudah itu, ada yang mau menambahkan lagi? Tidak, Pak. Oh ya, lanjut. Nah, tadi itu sudah Pak Guru simpulkan itu materinya itu seperti ini. Pengertian hemat energi, cara menghemat energi, serta dampak dari menghemat energi. Yang kedua itu energi alternatif. Tadi kan ada hemat energi adalah cara menggunakan energi yang sehari-hari dengan secara baik, secara tergantung kebutuhan itu lah. Itu kan dampaknya kan ada beberapa seperti pengeluaran menjadi rendah, ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini tadi yang menyimak pasti bisa menjawab lagi. Kenapa kita harus menghemat energi? Pak. Oh ya, Karena Mbak Mira.
karena agar sumber daya yang ada di bumi tidak cepat habis. Lanjut. Ada lagi nggak? Terus Menjaga mengurangi kelestarian. Maaf tadi kepencet. Ayo lanjut. Kira-kira apa lagi? mengurangi punahnya populasi hewan karena tempat tinggal mereka yang dijarah. Ya, boleh, tapi kurang tepat, Mbak ya, tidak ada di video ya. Tapi boleh. Bagus. Lanjut. Ada yang mau menjawab lagi, menambahkan? Kenapa? Jaga kelestarian, Pak. Betul sekali ya. Lanjut. Jawabannya sudah bagus dan cukup lengkap. Nah, pertama itu yang penting itu menghemat pengeluaran uang. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kan lebih banyak nonton TV kan nggak bagus itu untuk keuangan, apalagi untuk mata ya. Iya, Pak. Selanjutnya yang kedua, agar energi tidak cepat habis ya, seperti Mbak Mutiara tadi katakan ya, benar sekali. Ketiga, menjaga kelestarian alam ya, benar sekali. Oke, selanjutnya kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan tadi dari video dan serta pembelajaran kali ini di pembelajaran 4? Aku tanya bisa. Oh ya, Mbak Mutiara boleh jawab. Kesimpulannya untuk bisa Pak, nggak bisa tadi yang lain aja. Oh ya, Mbak Mutiara grogi ternyata. Ya mungkin yang lain bisa membantu Mbak Mutiara. Pak, saya. Oh iya. Ya, ini. Hemat energi adalah penggunaan energi dengan seperlunya dan dengan seefisien mungkin. Lalu, kenapa sih harus menghemat energi? Ya, pertama untuk mengurangi biaya pengeluaran untuk energi tersebut, terus untuk menjaga kelestarian alam dan menghemat energi. Lalu adanya penggunaan energi alternatif. Betul, sudah lengkap sekali. Mungkin ada pendapat lain yang menyimak video tadi. Kalau sudah ya, ini Pak Guru sudah menyimpulkan kemarin pas membuat materi ini. Kita harus menggunakan energi secara hemat agar ketersediaan energi tidak cepat habis, serta untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga, dan penggunaan energi yang berbahan dasar tidak dapat diperbarui mulai dikurangi dan digantikan dengan energi alternatif. Mungkin dari pembelajaran ini ada yang mau bertanya lagi tentang hemat energi? Tidak. Ya, sudah cukup. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi grup WhatsApp untuk grup kelas ini, kelas 4. Terusnya untuk PR nanti bisa menyusul, soalnya belum sempat membuat. Pembelajaran dari Pak Guswan sudah cukup. Jadi, mungkin ada yang membantu, mungkin ada yang mau mengakhiri dengan berdoa bersama perwakilan. Tadi kan sudah Mbak Mutiara, tadi Mbak Aulia deh, mungkin ganti yang lain untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sudah saya coba. Oh ya, siap. Ya, Mbak Mutiara. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Ya, terima kasih. Jaga kesehatan dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.